السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلوم الدارين آمين. Marilah kita kembali senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah summa alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan keafiatan, taufik hidayah serta inayah. Alhamdulillah, pada malam hari kembali melanjutkan majelis kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi diawali dengan sembahyang maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sembahyang hajat berjamaah pula. Semoga hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat diijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita pada bulan yang lewat, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azizu. Al-Azizu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-9 dari 99. Di dalam Al-Qur'an nama Al-Aziz ini banyak disebut. Al-Azizu mengandung 3 kumpulan makna. Apabila terhimpun 3 perkara itu, maka disebutlah dengan Al-Aziz. Yang pertama, Dia atau Allah yang sangat tinggi kehormatannya dan yang tidak tertandingi serta tidak terkalahkan. Ada yang menyebut Al-Aziz itu maha gagah, ya. Gagah, kalau maha itu kan berarti supernya lah kan, super gagah, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang sangat berhajat semua makhluk kepadanya, ya kah? Allahus Samad, ya kah? Allah selalu tempat kita berhajat, ya kah? Maksudnya semua makhluknya, khususnya manusia, walaupun sekejap mata tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu nikmat yang diberikan Allah lawan kita terlalu banyak, ya kan? Dari yang kecil sampai yang besar. Ada kalau kita menghitung, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andaikan kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Jadi tinggal bersyukur aja lagi, ya kan? Semuanya pasti memerlukannya. Betapapun manusia menjadi orang kaya, orang hebat, menjadi orang yang sangat alim dan berkuasa, tetaplah ia disebut orang yang senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semuanya itu adalah ampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karenanya kita senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita meminta, itulah meminta lawan Tuhan. Kalau kita berwasilah, kenapa? Karena yang kita wasilahi itu dekat dengan Allah. Bisa wasilah dengan seseorang karena kemuliaannya, karena kawaliannya, bisa kita berwasilah dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat Al-Quran. Ya kah? Tuh. Tentu bacaannya sama, tapi bidak keluarnya, ya kah? Yang mengeluarkan daripada bacaan itu kan beda.
Ada manusia biasa, ada yang manusia pilihan. Ada sama kalau. Nah, ujar orang Beheri hendak menyeberang sungai itu baca bismillah. Ya kah? Kalau kayak kita nih baca bismillah insya Allah tinggalam ya kalau. Ya kah? Kalau orang Beheri bismillah aja kau aja menyeberang ya Allah. Nah itu kan beda. Keluar dari mulut siapa? Begitupun kita. Ya kah? Kalau ada sesuatu terkait dengan hajat kita, ya kan, kepada orang lain, tentu kita berhajat berwasilah kepada orang yang tak tahu lawan Tuhan ya kan. Tak banyak amalnya dikira oleh masyarakat. Bahasanya itu paling alim dari kampung. Tuan guru lah di kampung ya kan. Kalau ada hajat kita, lah hajat umpamanya terkait dengan beberapa penyakit umpama ya lah, atau beberapa hal yang kira-kira memerlukan guru-guru ya kah. Nah kadang kita minta doa, minta sembuhkan penyakit ya kah, bawa silah lawan guru, minta banyak kah jorong musuh bahari itulah, minta banyak lawan guru ya kah. Walaupun bacaannya sama aja, jangan kita cuma membaca ya kah, tapi dari mulut siapa keluarnya itu, nah itu yang jadi masalah. Tentu berbeda orang yang dipilih Allah lawan orang karena terpilih ya kan itu. Jadi kita bisa wasilah wabtagu ilahil wasi kun ma'allah wala takun ma'allah kun man ma'allah. Hendaknya kita itu senantiasa bersama Allah, maka kita tidak akan pernah senantiasa bersama Allah, maka bersamalah orang yang dekat dengan Allah. Itu wasilah ngarannya. Itu dalil wasilah. Wabtagu ilahil wasilah. Kalau mencari sesuatu itu bawa wasilah. Ya kah? Karena kita disuruh bawa wasilah, berarti kita pakai tangga. Kalau pakai tangga itu tandanya kita tawadhu. Tandanya kita ba'adab. Nah, ya kalau pian tuh solonong hendak masuk ke rumah bupati, mah ditangkap penjaga. Ya kada bisa itu. Harus protokoler ya kah? Harus lapor sini ada surat RT, surat pembakal, surat camat ya kah? Rekomendasi. Ada kau sembarangan. Nah, begitupun apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kah? Harus bawa silah. Jangan kita di kampung itu bawa silah, banyak kita di kampung di bawa silah biasanya. Nah, kalau di kawasan kita ini ya kah, bawa silah lawan orang-orang wali, anugerah apabila hajat terkabulkan. Hajat itu dasar hajat malah, tapi hajat yang baik ya kah, macam menakib ya. Nah itu kalau macam menakib seseman ya kalau yang populer kan pada kita ini seseman ya. Nah, atau manakib Dato' Marabahan ya kah? Mana ada sanatnya ya kalau manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya kah? Manakib Dato' Kalampayan, manakib Guru Sekumpul ya kah? Nah, itu. Manakib Dato' Kasmul dan sebagainya ya kah? Bagus saja kita ya kah? Nah, cuman kita biasanya bawa silah itu ada tawasulnya. Nah, di dalam kitab Rahmatur Rahman itu ada tawasulnya. Minimal kita tawajuh hati kita kepada seorang yang kita tawasuli, kita kirimi hadiah Fatihah, minimal itu ya kah. Nah kalau kabul hajat baca manakib. Nah itu bagus saja ya kah. Itu merupakan bagian daripada amaliyah leluhur aja kita mulai dari turun kita Beheri ya kan? Karena yang membawanya misi-misi seperti itulah utamanya Datuk kita Kalampayan ya. Bagus saja ya kan. Ketiga, dia tidak bisa dicapai oleh makhluknya. Dengan pengertian mustahil manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera dan mustahil bisa mersadatnya. Nah, sudah pasti kalau sudah. Nah kayak apa Tuhan? Jawabannya laisa kami selesaiun. Kata kau kita mah
menyerupakan sesuatu dengan Allah. Nah, seperti pendapat atau paham mujassimah. Kan banyak Al-Quran itu Allah bersemayam di arsy, berarti seolah-olah Tuhan itu bertempat di atas. Kalau orang-orang yang mujassimah itu jujur Tuhan di atas. Ya kah? Ya kah? Tapi kalau kita Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Dalam ayat Al-Quran, yadullah baqaidihim, tangan Tuhan, berarti Tuhan bertangan, ya kan? Bahasa yadun itu kan tangan Tuhan di atas tanganmu, ya kan? Nah, jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengerti tangan itu adalah kekuasaan mutlak dimiliki oleh Allah, ya kan? Yang lainnya senantiasa berhajat lawan Tuhan. Terserah aja lah, mau bawa wasilah, mau kada, terserah aja. Cuman biasanya kalau orang kada bawa wasilah, itu orang yang sudah jukung ganang, terpecangan karam. Kada mau biasanya lamun orang nang datu kita kalampayan pun ajarannya ajaran bawa wasilah. Yang mengajarkan kepada datu kita itu adalah Saman Madani. Saman Madani adalah murid daripada Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, berarti turun temurun dari sana. Jadi ajaran-ajaran yang seperti itu memang ajaran daripada orang-orang salafus salih, orang-orang alim dahulu, ya. Kita bawa wasilah. Kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah ba'adab jelas. Nah, ba'adab, ya kan? Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Biar nang kayak apa aja ilmu haratnya, tapi kada beradab. Ya kah? Kita melihat sudah tontonan yang ditunjukkan oleh orang-orang nang bebulang-bulang di YouTube. Perkara nasab Ba'alawi, ya kah? Nah, itu masing-masing memujukkan, masing-masing menghina, masing-masing mencaci. Nah, sebab ulama Ur-Rahman itu tidak seperti itu. Ya kah? Ulama Ur-Rahman itu bisi rapah namanya. Ketika rapah itu berkolaborasi dengan rapah penguasa, maka inilah yang dinantikan kita. Pemimpin-pemimpin kita itu ketika pemimpin pemerintahan kerjasama dengan ulama, luar biasa seperti itu. Tapi kiranya kita lihat saat ini hendak bersama ulama ketika hendak kampanye aja. Karena sudah jadi, ada lagi ya lah. Itu sudah menjadi rahasia umum lagi. Nah itu mana kita nangalih nih ya kalau. Padahal di dalam kitab itu rapah orang alim itu harus kolaborasi dengan rapahnya penguasa. Ketika dua rapah itu bersatu, ini yang diharapkan. Yang ini nantinya akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun kabur, kemakmuran. Makanya ujar Guru sekumpul satu syarat saja para pejabat itu mau, maka negeri kita ini akan makmur. Baik itu pejabat paling di bawah sampai pejabat paling tinggi. Kayak apa? Pejabatnya sama-sama duduk di majelis ta'lim. Itu aja syarat tersebut itu. Kita lihat dengan mata kepala kita surang. Kita kadang menyembati. Memang di mana-mana itu sudah kelakuan. Ya kan? Para pejabat itu kulir benar ya kah? Duduk bersama-sama, hadirin atau masyarakat biasa bergaul hampir kada mau. Ya kalau lah. Nah berarti apa? Mithqala dzarratin min kibrin. Karena dia merasa penguasa, karena dia merasa memiliki kuasa, karena dia merasa memiliki keinginan dan kuasa. Ya betul. Kan? Maka kita kadang memiliki. Sebesar darah pun kita mahabbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadiahnya surga. Tapi
Sebesar jarrah pun kita ada sifat sombong, tidak akan pernah masuk surga, mencium bau surga aja kada. Nah, jangan hanya sama-sama duduk di majelis salam nyamannya. Sibuk, hadir terlalu sibuk juga loh. Coba kita lihat aja. Ulun kadang menguya di mana-mana yang jelasnya secara keseluruhan. Umum aja. Ya, adakah di Batola Ninang menjadi pembakalnya kau jadi hatib? Adakah? Apalagi bina majelis. Adakah? Jarang kalau lah. Kau dihitungi lawan kantut. Yalah. Mesti seperti itu. La ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Janganlah kamu memilih orang yang bukan kompetensinya para pemerintah. Ya kalau la tattakhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Al-Maidah ayat 51 yang menyebabkan Ahok masuk penjara. Penistaan agama. Ya kan? Maulah. Orang yang bodoh dijadikan pemimpin, nyata dibodoh-bodohinya. Tapi kita nih kada panglah, kita nih pintar berdan ya kalau pemimpinnya. Nah, siapa yang terpintar ya kah? Menurut Tuhan ya, menurut Allah ya kah? Ada menurut kita, Bang. Menurut kita ini si anu aja lah. Aku bakal lakian. Kada jadi duit dia orang kampung bari. Bapandir gitu kada jadi duit juga dong, kada jadi baras. Bahabangan muha jadi duit kada. Ya kah? Malah lapar. Nah, itu aja syaratnya. Para pejabat tuh merunduk tawadhu, sama-sama duduk dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat. Kalau gubernur, kalau bupati ada jawaban bisa muatbah lah. Duli Martapura yang jadi bupatinya Kiai Khalilur Rahman, anaknya Al-Mukarram Alimul Fadil Salim Ma'ruf. Salim Ma'ruf itu adalah murid daripada Syekh Kasbul Anwar, wali itu. Ya, pembina majelis, di pendopo majelis, di kantor bupati majelis. Muhotbah sidin ya, pembina majelis ya, karena alim, kepala Darussalam ya. Nah itu cocok ya kayaknya. Iya kah? Ini pejabat baca Fatihah jakada ruus. Itu nama masyarakat orang kulir memilih itu. Iya kah? Kada boleh memilih, kada memilih ya kalau. Ya kah? Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hukum memilih wajib. Kada memilih berdosa ujar. Itu Pak Majelis Ulama lah, ada ulun lah. Ulun ini kepanjangan tangan. Ya kah? Kepanjangan tangan Majelis Ulama Indonesia ya kah? Nah, sepengetahuan ulun pembakalan kau mau khotbah ada pang lah. Pada ulun. Ada alim pada juanya, cuma pengetahuan agamanya lumayan lah. Kalau kepala desa Gampang Muhara itu tamat Darussalam, malah Al-Qurannya bagus, mau baharat. Nah itu cocok ya kah? Jadi ketahuan mana namanya korupsi ya kalau. Karena sudah nak itu pejabat itu dicap, jadi siapapun yang menjabat tetap isunya nak itu juga. Mulai zaman bahari sampai wahini. Kakak itu tuh ya kalau. Padahal ada jangan jujur sedikit ya kah? Ya, tahun 4 juga ya kalau. Jadi rapah orang alim dengan rapahnya penguasa, 3 rapah sebenarnya tuh. Rapahnya pedagang dalam kitab. Ketika kolaborasi yang 3 macam ini,
maka terjadilah sebuah masyarakat nang baldatun warabun ghafur ya. Baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Lamun kada sampai kiamat kada mau. Ya kah? Kacau terus kita ini. Sebuting isu hilang, datang pulang isu yang lain. Ya kah? Makanya di dalam hadis apa? Orang nang bapander sangketa itu orang nang kada pintar. Dalam kitab itu. Ya kah? Ilmunya sedikit nambah kancangan urat gulu tuh lamun urang nang pintar nyakon nama bawa kancangan gulu malah periparut. Nakoninya. Ya kah? Itu segelintir daripada masyarakat kita Indonesia ya kah? Harus ada dikit ulama-ulama nang badiam ya kah? Maka dari tiga makna itulah terhimpun makna asma Allah Subhanahu wa taala Al-Azizu. Dan dari sini Al-Azizu bisa diartikan dengan yang mulia. Bahwa berkata Imamul Junaid Al-Baghdadi berkaitan dengan masalah ini, seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau memang ada istilah wasil ilallah atau orang yang sampai kepada Allah itu. Cuma itu sekedar ibarat saja. Sampai ya lah. Wasililallah. Kalau kita belajar tauhid itu kan kita Allah. Makam kita nih makam mubtadi, makam mutawassit, ya kah? Makam muntahi yang paling tinggi ya kalau, ya kah? Kita mubtadi aja sekarang ada dijalani lagi. Ada sempurna jalan kita di mubtadi, hendak kamu mutawassit. Ya kah? Kada kau dipaksakan. Tapi kita dengan nafsu kita, rasa tawasit sudah. Padahal tadi banyak benar kekurangannya, ya kah? Kita ini kimlaka itu bang lah. K7 bener, kakak itu tuh K7 bener, ya kah? Apalagi muntahi, ya kah? Orang yang sudah pendapatnya tingkat apa? Tingkat tinggi, ya kah? Nah, wasilillallah ya kah. Jadi katakannya wasilnya adalah majlis saja. Ya kah kisahnya, tapi ada juga memang orang wasil Allah. Tapi ini sama orang macam-macam pulang, ya kah. Seperti yang beredar di YouTube. Buya Yahya dan beberapa habaib yang lain mengatakan bahwa Faqih Muqaddam itu Isra dan Mi'rajnya sebanyak 60 kali. Memang dalam kitab seperti itu. Wah, ajar hebat pada rasulnya sekali. Wah, blok itu aja tuh. Ini kada pintar. Udah kalau sampai pembelajarannya ya ada apa-apa. Ya anak lebih pada itu kada apa-apa. Imam Nawawi bertemu dengan Allah lebih daripada 60 kali. Ayo. Tapi kada bertemu Allah yang itu majas saja. Ya kah? Nabi Musa aja hendak menemui Tuhan, hancur, lumpuh. Bahkan seluruh pengikutnya semuanya hancur. Nabi Musa aja nak ada, ya kah? Tuh, hanya mendengar suaranya, kalau Allah Musa taklima, ya kah? Udah hancur, ya kah? Nah, sebenarnya seorang jua pun tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di tubuh kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya leka aja lah, leka dengan Tuhan aja lah. Itu majaz saja ya kan. Tapi yang dimaksud dengan likan Allah, wasi dengan Allah tuh kayak apa? Penjelasannya ada khusus dalam kitab. Ada kitab yang menjelaskan itu. Ya. Lanjut lagi Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, ma'arafallaha bil haqiqati siwallah azza wa jalla. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengenali zat Allah melainkan Allah dua nang mengenal dirinya. Abah guru sakumpul tahun 2003 sampai 2005 meninggal.
Sidin mempelajari lawan seluruh murid-murid Sidin, laki-laki bini-bini, bahwa kita beribadah ini nang paling mudah supaya ingat lawan Tuhan, ingat karunia Tuhan kau menggawi, ingat pertolongan Tuhan kau menggawi. Di akhir masa hidup beliau 4-5 kali majelis nang ada majelis sampai si meninggal. Itu manusianya semakin beludak luar biasa. Ya kah? Sidin sudah mulai garing-garing, dan kerja garing-garing sih lawas garing ya kah? Cuma nang kondisi yang cuci darah 2 kali seminggu. Karena sudah cuci darah, Sidin majelis terakhir itu di atas tilam di rumah aja. Tapi libas cuci darah. Nah majelis ya. Sampai si meninggal. 4 kali waktu majelis, Sidin kada kau majelis meninggal. Tanggal 5 Rajab. Parak sudah haul Sidin ke-20 ya Allah. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengenali zat Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Nah itu penjabarannya lah kata kawa kita nah harapiah nah kayak itu. Ya kah? Harus belajar usul tafsir. Harus belajar usul hadis. Ya kah? Itu. Secara harfiah maknanya seperti itu. Ya kah? Jadi terakhir sebelum meninggal itu guru sekumpul mengajarkan, cuman sedikit, ya kah? Apa kata beliau? Minallah ilallah di sini. Allah juga menyuruh dan Allah juga menggawi. Karena hakikat manusia ini kada ada. Ya kah? La hayata illallah. Kada ada yang hidup kecuali Allah. Itu kalau dari ma'rifat itu kalau nang pernah belajar dah. Ya kah? Samunyaannya ya kah? Ya kah? Makanya di dalam kitab Iqdun Nafis itu yang pertama dilajari adalah tauhidul af'al. Semuanya adalah perbuatan Tuhan. Baik kada baik samunyaannya. Tauhidul af'al, satu gawian. Ya kah? Nang kedua tauhidul asma. Ngaran nang 99 ini tambah lagi dengan ngaran-ngarannya lain. Ya kah? Itu ampunya Allah semuanyaan. Yang ketiga tauhidus sifat. Wujud kidam baka beserta menang mustahilnya samunyaannya itu ampun Tuhan. Ya kah? Yang terakhir tauhidul zat, baca di dalam kitab Iqdun Nafis. Ya kah? Tapi kata kau bang sekilas gitu aja kita telan mentah-mentah ndak bisa. Kiapa gawinya? Kita menggawi ini kiapa? Makanya Imam Abdul Qadir Ar-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar bahwa beliau membagi sembahyang ini ada 2. Yang pertama sembahyang syariat, yang kedua sembahyang tariqat. Kalau sembahyang syariat itu satu rukunnya lengkap syariat dah. Tapi kalau syariat itu adalah salat hati. Ya kah? Baca di dalam kitab Sirrul Asrar halaman 148. Ya kah? Itu hanya sekilas saja. Nah, supaya tahu tadi. Karena kita kada bisa apa-apa. Makanya disuruh orang ahli sufi, hari-hari kita mengamalkan lawan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau di dalam kitab Namatur Rahman Muhammad Suman Al-Madani Sidin berucap
Al-azamatu lillah. Ya kan? Al-azamatu yang besar-besar, yang segala sesuatu yang terkait dengan kebesaran-kebesaran itu adalah milik Allah. Al-azamatu lillahi. Lam itu lil milik. Artinya keadaan lain memiliki. Wal kibriya'u lillah. Dan semuaan yang takabur azamah itu kurang lebih aja malah kabar yo kabir kan besar juga ya. Nah, merasa segala-galanya, merasa kuat, merasa hebat, merasa alim, merasa segala-galanya itu, ya kah? Itu milik Allah. Makanya ujarun tadi syarat masyarakat kita ini menjadi makmur adalah para pejabat itu adalah merunduk. Kada bisian apa-apa, awak aja, kada ampun surang. Iyalah. Tolong. Wal kibriya'u lillah wala haula wala quwata illa billah. Di dalam kitab Nafathur Rahman Syekh Abdul Qadir Saman Madani. Ya kah? Itu. Nya kayak itunya ada kalau hadis nang keren. Biasanya diumbar-umbar oleh guru-guru kita. Nah, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu lah. Barang siapa kan lawan dirinya, artinya misalnya dia kenal dengan Allah. Tahu lawan dirinya, tahu lawan Tuhan. Ketika, tapi hadisnya itu kan disambungnya. Man arafa rabbahu jahila nafsahu. Ia sudah tahu Tuhan, bungolnya. Nah ini nggak tahu orang. Lamun kada bungol tuh kada tahu lagi orang kalau Tuhan. Ya, jelas. Jadi tadi man arafa nafsahu, fakat arafa rabbahu. Kalau kada mengenal dirinya, orang itu kada mengenal Tuhan. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, maka bungullah dirinya. Itu orang pas. Aduh ini pintar. Nah ya itu ampun orang tarus. Anak bupita pintar juga, bahara-harat juga. Makanya orang alim itu bisa rapaharnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kuncinya Rasulullah itu adalah kasih sayang. Lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah membentuk karakter supaya manusia ini melakukan kasih sayang. Masa pilkada aja pengakarasan pinggulu, mapa mengali kada ampun surang juga. Surang kada bisa daya upaya juga. Ija pilihan kur pasti menang, dah ada harapan. Kalah juga akhirnya. Jor-jola. Jadi untuk kuring aja orang pengakarasan tuh. Yang jelas kita bangun persatuan, jangan kita hancurkan gara-gara pilkada. Ya kalau sebarkan karena penjadi ulun bapak dari kini ada laporan wadah ulun. Si Anu berkelahi dengan si Anu. Oh, itu kada tahu di Tuhan ngaranya julun. Ya kan? Kamu datang ya ke majelis di rumah. Ya. Mau ngarasinya pasti menang sudah jar. Kalinya kada deh. Ya kalau menandakan bahwa seorang itu kada bisa apa-apa. Hah? Aturannya itu sudah ada, catatannya sudah ada, di Aras itu sudah ada. Tahun 2024 bulan November tanggal 27 nang jadi bupati, Dokter Baharul apa? Sudah ada nih tuh mengarasinya. Iya pun bah habang muha mengarasan, iya kah? Karena jadi baras sih dong, kalau kada jadi duit. Iya kalau, iya kah? Mengalih aja ya Allah. Ya Allah ya kan. Ini cuma kita harus nang tadi itu pas banget tuh. Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Bujur tuh. Kalau tahu lawan dirinya, ya kah? Tahu lawan Tuhannya. Jad wajibal wujud wa sayyidul wujud. Asal kita ini adalah sayyidul wujud. Jadi orang memandang bahwa samuannya ini adalah mazhar sayyidul wujud. Kan boleh sarek. Kelimbit surang aja, ngampun orang disurang juga.
Maka kalah, apa? Makanya itu rahmatan lil alamin tadi. Maka karasan ya kan. Itu makanya julun tadi karena mengenal dirinya itu karena kada tahu Tuhan katanya. Kalau kada mengenal dirinya berarti kada tahu Tuhan, berarti kada bertuhan ya. Kasarnya adalah kayak itu. Orang tahu dari Tuhan, mengenal dirinya ya kah? Nah itu. Ketikanya mengenal dirinya, bungul lahnya. Gitu kalau, nah pas saja kah? Iya, jarum pemakan sudah. Banyu ini sifatnya mencari tempat yang rendah. Rendah itu bungul. Ibaratnya dah. Lamunnya orang semakin bungul merasa dirinya, semakin banyak tatuyuk banyak dia. Jujur deh. Tarik aja situ. Lamun merasa pintar, nah diludahi urang kampak ke atas. Dan mau naik banyak ke atas, kecuali pakai mesin. Ya. Makanya kalimat yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darat, yarfa'i bukan yarfa'u, bukan yarfa'a tapi yarfa'i. Padahal itu sukun. Sukun itu artinya mati. As-sakinu ija hurrikat bil kasri. Apabila nama mati dikerasi dibarsi, nya baris ke bawah, itu petanda baunya bungul. Paham aja kah? Kenapa jadi nonton aku ya inilah kebetulan. Ini kebetulan taruh. Mengatakan dulu lah. Sama-sama mengatakan. Sebab kita ini tawasobilak wa tawasobisab kadang menggurui. Ya kah? Sebab amanah guru apabila ikam kada mengajar ilmu hilang. Berarti mengajar dan belajar. Lah, jadi ulun memadahkan lawan cucu ulun nitip ikam belajar. Kai beheri kurang napita pintar lah. Jali lawan sakal senjali. Jadi ya itu kami bahari tahun 4 aku termasuk tahun 4 nang di anak di atas. Ya kah? Orang yang paling pintar di aliyah, orang yang paling pintar di sanawiyah, orang yang paling pintar di SMA, orang yang paling pintar di SMP. Rumbuk. Bagaimana caranya belajar jadi pintar? Karena kebetulan utusan aliyah, kebetulan kita jaliyah salam itu jaliyah. Jadi macam-macamnya cara. Jadi ulun memadahkan lawan cucu. Kai beheri sekolah aliyah kada bisa buku. Kenapa jadi nak itu anu pian kai? Sebab nang melajari itu mesinnya dumping. Sedang ada belajar ini kebuta 56. Ayo, ya Pak. Dumping laju pada 56 jalilah. Menjali kada, jali dumping juga. Ya kah? Kiapa ada mesin tulisan? Orang mendiktiakan surang kada bisa. Kabus. Kebuta 56 kada keke lawanan dumping. Kada kau dibaca tulisan kiapa. Hen, bahari sekolah. Nah itu. Jadi, lah terkait dengan itu untuk ulun menyampaikan yang lain itu macam-macam. Orang tuh ada nangguri aja tapi pintar. Dan juga. Tapi jarang apa anak itu Sebab inamal ilmu bita'alum, nah pintar belajar. Kan gitu kalau syariatnya tuh. Bahari Uli Darussalam minta banyu guru. Aku kada bisa memberi banyu dan banyu ini kada kau mintarakan ikam. Nang memintarakan ikam sin cangkali waktu Uli. Itu bahari itu. Ya Banu Darussalam jadi munya anak pintar, cangkal waktu Uli pintar mendah. Banyu ini jangan pintar. Bujur juga udah mati ya kah? Maka di jalia peguruan bahari di Darussalam itu anak pangibitan. Punya harus sinjit talinya. Cit, ya sinjit. Tapi beli ngisin jinjit alim. Nah ini untungnya. Jadi ada tarikat jinjit ngarannya. Nah luar biasa itu. Ada tarikatnya, memang ada tarikatnya. Guru Abdul Wahab itu, Al-Muqarrab Limau Fadilah, Haji Abdul Wahab. Sidin itu siapa aja punya jalan nah jalan sini jalan ini kan merunduk aja tuh.
Nyata tamu sin tak jinjit sin untung mana tuh. Alim itu yang menjinjit tuh alim tuh. Ya kan? Anak guru jibat tuh hampir jinjit sin bertahan tuh. Ya kan? Kayak Hasanuddin, kepemimpinan Islam terus dijinjit guru hab. Itu ada terikat jinjit ngarannya. Tapi sidin aja nih martu sorangan. Sin sekolah di Makkah lawas 23 tahun ya. Jadi dapat terikat jinjit ya. Gitu jangan coba nyium jinjit ya kah. Habang teling orang pintar kada. Jadi untung mana bila jadi presiden tah. Makanya terkenal dengan terikat jinjit. Gila-gila. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga berkata, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al lil khalqi sabila ila ma'rifatihi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan apapun untuk bisa mengenali zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ujar Abu Bakar. Ya kayak itulah. Ini bahasa majas tadilah. Nah, itu. Bahari di Sungai Gampa tuh. Di Sungai Gampa itu diputus oleh Datuk Kaspul, seorang ulama sepupu sidin juga. Nah, bahari itu kan ada guru murabbi ya kah? Nah, ikam ke sini. Kebetulan guru Kaspul menyuruh seorang ulama Matapura ikam badiam ke Sungai Gampa dan Majar. Ya kah? Itu pada sepupu sidin juga. Itu Ahmad Marzuki. Ahmad Marzuki bin Mustafa, ya kan? Sementara Datuk Kaspol itu menjadi Ismail kan Mustafa udah sanak. Jadi sih sebut sekali. Itu pakaian Guru Munawar. Lah, itu dikirimlah ke Sungai Gampa. Mengajar di situ oleh guru namanya Ruh. Tapi di sini makam di wilayah makam Datuk Kaspol di belakang. Karena sepupu sidin juga keluarga sentimen. Pergi dulu. Itu termasuk orang yang luar biasa. Ketika itu di Sungai Gampa itu kadada pangan kayak kita nih, masjid Bamek, Langgar Bamek kada. Jadi setiap subuh itu sidin mengatuk rumah masing-masing, begarkan ke rumah setiap malam. Masyarakat yang ada di sekitar musallanya itu Marzukiul Palah. Guru Marzuki ampun salahnya. Jadi sidin berjalan setiap ruah katok sidin. Subuh sidin. Ada ini kan bagarakan kalau itu kada rumah ini. Luar biasa. Seorang aulia Allah yang dikirim oleh Datuk Kaspol ke Martapura, ke Sungai Gampa. Makanya ya kan beberapa juriat sidin yang ada di Sungai Gampa. Ya kah? Kemanakan sidin, anak sidin, ya kah? Banyak di Sungai Gampa. Nang orang-orang yang memiliki nang guru-guru nang alim di Sungai Gampa itu adalah belajar lawan arwah Gubernur Suki, termasuk Buya Sarwani almarhum, ya kah? Profesor Dr. Sarwani Zuhri nang di Balikpapan, sanaknya Haji Muwardi, ya kah? Dan nang lain-lainnya ya kah? Itu banyak nang alim-alim itu, nang tahfidzul Quran di Sungai Gampa. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, hal tara rabbaka? Wa qala Jibril, inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nurin. Jibril pernah ditanya oleh Rasulullah. Artinya, pernahkah engkau melihat Allah? Ujar Rasulullah. Malaikat Jibril menjawab, jangankan melihat, antara aku saja dengan Allah itu adalah 70 dinding. Ya kan? 70 dinding atau dinding yang terbuat daripada nurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Makanya ketika Isra dan Mi'raj, ujar malaikat Jibril, aku sampai di sini aja karena kau lagi aku umpat ke atas. Andai kan aku umpat ke atas, maka aku akan hancur. Nah, inilah
salah satu alasan, ya kah, yang dipakai oleh Datuk kita Kang Paidan, juriat-juri ke bawah, bahwa kita sesuatu itu harus bawa sila. Kada bawa sila. Ulama-ulama, habaib itu semuanya bawa sila. Tapi kalau habaib tak parak sedikit ya, kalau langsung bawa sila. Ya, ada dulu Habib datang ke rumah Habib Naufal bin Ali Shihab, sepupunya Habib Rizik Shihab. Ya, sering dulu tuh setiap sebulan sekali datang ke rumah. Ya. Jadi ulun bala lucu lah anak ba kata kau je bala lucu pindah ba kurinah lah. Asa menjaga bener ya kah? Adab lawan orang nang juriat Rasulullah nih. Pian tubib lamun kada berduit. Nah, kada berduit ke mana minta. Ulun langsung aja bantu jar. Lang apa ulun guru langsung aja bepandir lawan Datuk cucupian kada berduit. Kan? Itu langsung aja lawan Datuk jin. Wahai Datuk ya Rasulullah nih. Ulun nih kada berduit, ya kah? Nah, baru kada tepi lawas tuh datang duit. Kalau nang wadah kita tuh dulu pernah ikut hadir di dalam pertemuan guru-guru dan Buya Sarwani Zuhri Profesor. Nah, ketika beliau menyebutkan perjalanan beliau, ya kah? Tapi perjalanan sudah berhasil. Ketika beliau dari Indonesia ke Malaysia, ya kah? Ternyata dari bandara Indonesia ke Malaysia itu membawa duit mestinya sekitar 13 juta ketika itu. Ya kah? Ternyata duitnya tinggal. Nah, itu kan masyarakat kalau keluarga kadada, siapa kadada di Malaysia. Jadi jelun kayak apa pian? Nah, ya Rasulullah, inilah umat sampian nih kada berduit. Minta duitnya ya. Kada sawat sore ada orang matari duit. Namanya itu apa tadi apa? Nah, mulut nambah ucap tuh mulut siapa? Lamun kita dindingnya luar banyak kan? Makanya kita harus bawa sila. Ya kan? Nah itu. Wabil khusus bawa sila orang menang soleh, orang menang alim, kada kawa, ya kan? Walaupun ya akhir zaman ini orang alim ini ya pilih-pilih jobang lah. Ujar guru Bahit, pertama nasab, nah kedua hasab. Yalah. Nah, nasab dan hasab. Itu yang perlu ya Sidin ya. Minimal nasab dan hasab ya. Pertama nasab dirinya dan nasab ilmunya. Ilmunya itu besanad. Nah, kitab ini bejasah tahun siapa? Kata itu bayam dah. Apalagi nang kitab catatan aja itu. Mujarab guru sekumpul, kalau kitabnya catatan, ya kah sesat di sini, ya kah? Ya kah? Sebab sehebat-hebat manusia, kalau catatan aja kada ingat awalnya atau akhirnya daripada catatan itu. Kan catatan itu jangannya panjang sepupuan. Kalau catatan panjang itu kada catatan, karena itu tulisan katanya menyalin. Ya. Nah itu ujar apa kursus kayak itu. Jadi hati-hati Sidin. Orang yang senantiasa mengajarkan dengan catatan-catatan. Ya kan orang-orang baru itu di putih-putih kitab dicatat. Atau di buku lain. Catat kalau ada putih catat. Ya. Tapi otomatis ingat kada awal pembicaraannya, ingat kada akhir pembicaraannya. Ya kah? Kalau orang yang memang super otaknya cairnya luar biasa, mungkin aja bang lah. Tapi kalau Tuhan tuh kada mungkin lah. Tapi kebanyakannya, ya kah? Sedangkan nang kita kada biasa, kalau kita nih secara akal lah, membaca kitab aja kan bisa jangan diingat, apalagi kada begitu. Yalah,
Hah? Samingguan pemainnya otaknya ingat aja lonon itu bah luar biasa harapnya. Ya kah? 1 banding 1 juta ya kah? Namun ada nak kita. Yaudah. Orang beri itu belajar on catatan-catatan aja ya kah? Jadi baik kitab ya kan? Kitab ini kan tapi penjelasannya ya kah? Nah di sininya kira-kira lah. Mudah ada manfaat dan barakatnya dan insya Allah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Minta reda, minta halal. Wil hadratin Nabi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رضا بالنور وسلم اللهم فعل المعلم ترى وعلمنا ويقول وسلم علم وسبي ارزاقنا في عمر سبي ارزاقنا في عمر سبي ارزاقنا في عبرة الله وجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك وجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك وجعلنا يا الله محبوبا في قلوب عبادك زدنا علما واقلا وايمانا وحلما وحكمة ومحبة ورسلا ولغدا وفهما وجعلنا من الرحمن الرحيم اللهم نسأل القلب والعافية والمعافاة اللهم زلنا الاخلاص بطلب والتعاد اللهم استر عيوبهم وعلمنا عنه ولا تذهب بركاته علوم يا من برحمة الرحمن ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وتقبل يا كريم. الله